Nah, Merdos lihat. Jadi inilah tempat ibadah dari kaum Bahai, ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam sebenarnya, Merdos. Ini saya zoom ya. Nah, itu dia. Oke, Merdos, sekarang saya sedang berada di Kalkaji Mandir Metro Station, Merdos ya. Nah, di sini Merdos tepat sekali dekat dengan Lotus Temple ataupun tempat ibadahnya kaum Bahai, Merdos. Jadi di sini disebutkan bahwasannya konstruksi tempat ibadah kaum Bahai ini sudah dimulai di 21 April 1980 ya. Yang mana didedikasikan untuk persatuan Tuhan, the unity of God, ya, persatuan agama dan juga persatuan umat manusia. Jadi ini selesai ya, yaitu di tahun 1986 pada 24 Desember atau sekitar 34 tahun yang lalu, Merdos. Oke, penasaran Merdos bagaimana sih tempat ibadahnya kaum Bahai? Ini tulisannya Merdos, Bahai House of Worship. Yuk kita ke sana, Merdos. Oke, kita masih on the way, Merdosnya. Jadi alhamdulillah dari metro station dekat kampus saya itu ya berjalan cukup satu jalur saja gitu, Merdos ya. Sehingga mudah ya untuk bisa sampai ke sini dari Munirka Metro ke Kalkaji Mandir. Halo Merdos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merdos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kesehatan, serta kebahagiaan walaupun kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk kita menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan kita membantu orang di sekitar kita yang kurang mampu, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu beserta bala bencana yang ada. Baik Merdos sekalian, saat ini saya sedang berada di Kalkaji Mandir Metro Station. Nah, kali ini saya ingin coba ngebahas Merdos terkait yang sedang ngetren nih pembahasannya di Indonesia, yaitu tentang agama Bahai. Dan ternyata agama Bahai ini sudah ada di India, Merdos, sejak lama. Penasaran bagaimana Merdos kehidupannya ataupun tempat ibadahnya khususnya yang ingin kita perlihatkan? Yuk ikuti video saya kali ini. Wah, saat ini sedang hujan, Merdos ya. Saya turun dari metro station ataupun stasiun MRT, langsung ada gerimis sedikit soalnya tadi memang sedang hujan lebat gitu. Oke. Oke, Merdos. Jadi memang sudah sejak dari dulu, Merdos ya. Lotus Temple ini sebenarnya tidak hanya merupakan simbol apa ya, tempat ibadah Bahai saja, Merdos, tapi juga merupakan tempat wisata juga bagi beberapa orang gitu ya, karena keunikan dari tempat ibadah kaum Bahai ini, Merdos. Dan di sini banyak sekali beberapa kuliner-kuliner yang ada. Baik, Lotus Temple कहाँ भाई? हाँ भाई, सामने. Oke, sida. 5 menit के रास्ता है. ठीक है, शुक्रिया भाई. Tanyain orang India tuh kalau ditanya jalan dia seneng banget ngejawab, Merdos ya, karena mereka sangat senang membantu gitu ya. Oke, kita jalan. Waduh, ada orang yang di pinggir jalan, Merdos ya. Ini jalanan basah. Dan Merdos, sekedar informasi ya, karena bangunan ini sudah dibangun sejak 1986, kalau tidak salah di tahun 2007, Merdos ya, 2007 Bahai Lotus Temple ini telah dikunjungi oleh 100 juta orang ya. Jadi kurang lebih seperti itu, 100 juta orang, karena ini merupakan di tahun 2001 adalah sebuah tempat ya, bangunan yang dikunjungi paling banyak sedunia berdasarkan informasi dari CNN pada tahun 2001, sebagai bangunan yang paling banyak dikunjungi di tahun 2001. Oke. Wah, gerimis-gerimis di sini tetap ramai, Merdos ya. Mantap. Nah, ini kayak ada pasar gitu ya. Mungkin di sini juga ada temple, Merdos ya. Wow, banyak sini orang yang berjualan. Oke, lihat Merdos, saya kurang tahu apakah ini datang ke Lotus Temple atau ke kuilnya orang Hindu itu sendiri. Oh, ini ada orang bagi-bagi makanan, Merdos ya, dermawan sekali.
Nah, Merdos, di situ. Ya, itu tembok nih, Dok, kelihatan. Soalnya nih arealnya lumayan luas yang dipakai. Jadi umurnya sudah sekitar 34 tahun ya. Jadi Merdos, saya coba ngecek di Google ya Merdos ya, apakah bangunannya ini buka gitu ya atau tutup. Katanya sih close temporary ya, ataupun tutup sementara Merdos ya. Tapi kita lihat aja lah ya bagaimana nantinya, kalau bisa masuk alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu ya. Oke Merdos, nih coba lihat ya. Jadi kita berada di tembok, di balik temboknya. Nah, ini dia Merdos. Ya, jadi ini lotus ini kan nama bunga ya Merdos ya. Jadi dia mirip sekali dengan bunga lotus ya. Bunga lotus ini apa ya bahasa Indonesianya ya? Wow, dan di sini ada pembuatan tato Merdos. Wow, ngeri juga ya, ngeri sedap. Wah, sayang sekali Merdos, ternyata tutup ya Merdos ya. Ternyata tutup sekarang. Tapi saya sebelumnya sudah bikin videonya ya, nanti saya coba masukkan juga mungkin videonya ke sini ya Merdos ya. Jadi setidaknya saya ingin coba kasih lihat Merdos bagaimana sih keadaan saat ini Merdos ya, terbaru. Nah, ini Merdos bisa lihat ya bagaimana di sini bulatan-bulatan ini adalah antrian untuk bisa sampai ke pintu masuk situ Merdos ya. Jadi memang pada saat itu social distancing ya, karena memang saat ini sedang musim pandemi gitu Merdos ya. Nah, saya ingin kasih lihat di sini Merdos. Nah, ini dia nih, rumah ibadah kaum Bahai. Jadi dia ini lotus ya, bunga teratai Merdos, ataupun seroja gitu ya. Tuh lihat. Saya deketin lagi. Oh, ini kali ya. Nah, Merdos. Jadi kalau nggak salah ada 9 pintu ya. Dan inilah salah satu keunikan memang bangunan dari tempat ibadahnya kaum Bahai ini. Nah, sayang sekali nggak ada pengunjung yang masuk. Biasanya situ rame Merdos ya. Dan masuknya gratis Merdos. Ya, masuknya gratis. Hijau semuanya Merdos ya, di sekelilingnya rumput. Nah, ini dia. Oke. Semoga penasarannya sedikit hilang Merdos ya. Jadi Merdos, kalau saya boleh bercerita ya, menceritakan terkait bagaimana sih agama Bahai ini. Jadi agama Bahai ini Merdos terbilang agama yang baru Merdos, lahir di dunia ini. Jadi dia lahir di abad ke-19 atau di awal 1819-an oleh seseorang yang bernama Ali Muhammad Shirozi Merdos. Nah, beliau ini yang disebut dengan The Bab ya, The Bab. Jadi beliau ini dianggap ya dalam agama Bahai layaknya utusan dari Tuhan ya. Entah itu mulai dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Zoroaster, Buddha, Krishna, sampai Nabi Muhammad. Jadi beliau ini dianggap setara gitu ya, karena beliau dianggap juga sebagai seorang penyampai risalah gitu ya, penyampai risalah atau the messenger gitu ya. Nah, orang-orang ataupun para nabi-nabi ini ya, ataupun rasul-rasul ini ya, itu Nabi Musa, Isa alaihi salam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Buddha ya, ataupun Krishna yang ada dalam agama Hindu, ini dianggap sebagai tanda dari yang namanya kehadiran Tuhan gitu ya, manifestasi kehadiran Tuhan Merdos sekalian. Sehingga agama Bahai ini bisa dikatakan menyampaikan bahwasannya semua agama ini mengacu kepada sebenarnya satu arah gitu ya, yaitu satu Tuhan ya. Sehingga agama Bahai ini mengedepankan persatuan agama, persatuan kemanusiaan, dan menolak rasialisme, menolak nasionalisme gitu ya. Jadi semua agama ini Merdos masuk dalam Bahai. Makanya kita bisa masuk ke dalam, bisa loh kita masuk ya, kita bisa masuk, dan saya pernah masuk ke dalam ruangannya tempat ibadah Bahai itu. Jadi semua agama bisa, Hindu, Kristen, Buddha, Islam, apa yang ada di dalam. Ternyata setelah saya cek di dalam, saya kira tuh kayak ada apa ya, seperti ada misalnya patungkah, ataupun baca-bacaankah, nyanyiankah. Ternyata tidak ada. Di dalam itu ada bangku panjang Merdos, ada beberapa shop gitu ya, panjang gitu, karena bisa muat sampai 2.500 gitu ya. Dan
Di dalam itu kita cuma diam aja, duduk. Jadi di dalam itu nanti kita yang misalnya Muslim ingin membaca Al-Quran silahkan, yang Kristen membaca Injil silahkan, yang Buddha, yang Hindu baca Manusmriti gitu ya, ataupun Gita silahkan. Jadi kayak gitu Merdos ya. Dan ditegaskan juga Bahai ini bukan bagian dari agama Islam. Walaupun memang munculnya dia dari Iran, dari Timur Tengah, tapi dipersekusi ya, karena dianggap memiliki kontroversi ya, membuat ajaran baru, menganggap bahwasannya salah satu ajarannya tidak ada nabi yang final gitu ya, penutup. Kalau di dalam agama Islam kan kita mengakui bahwasannya Nabi Muhammad adalah penyampai risalah terakhir ya. Tapi dari agama Bahai tidak ada. Hanya mereka menyampaikan tidak ada final messenger, tidak ada penyampai risalah terakhir, tapi nabi akan terus ada gitu ya. Dan agama ini pun diteruskan ya dari anak-anaknya dan juga keturunan dari Bahaullah ya. Nah, pengikutnya disebut dengan Bahaism Merdos untuk ini. Nah, saya sudah dekat dengan pintu masuknya, saya ingin kasih lihat Merdos. Nah, Merdos. Biasanya dulu gitu ya Merdos ya, di sini banyak orang jualan. Ya, termasuk juga di daerah situ Merdos banyak orang jualan. Di sini parkir, di situ parkir bus. Nah, ini dulu ini antriannya sampai panjang situ Merdos ya. Nah, sekarang posisinya sayang sekali ditutup Merdos ya. Masuknya gratis Merdos. Ya, jadi ada pemeriksaan sebentar, masuknya gratis ya. Siapapun dari agama manapun, mau dia perempuan, laki-laki atau apapun Merdos, nah ditutup pintunya. Dan ini adalah pintu masuknya. Ini adalah jalan masuknya, jalan utama masuknya. Beberapa tamu saya ajak ke sini Merdos ya. Ada yang masuk sampai ruangannya atau hanya sekedar foto di depannya Merdos. Jadi sekali lagi Merdos ya, satu sisi ini lambang simbol agama gitu ya, rumah ibadah, tapi satu sisi juga menjadi tempat rekreasi juga gitu ya, yang menarik gitu Merdos. Lihat. Ya. Itu bangunan utamanya Merdos. Itu ya Merdos ya. Sudah 34 tahun umurnya Merdos. Hijau semuanya Merdos. Jadi kita jalan dulu arah ke sana lurus, baru nanti belok ke sana, baru sampai nanti ke sana Merdos. Nah, ini banyak orang juga ngambil gambar di sini Merdos ya. Ini kayak ada pintu masuk juga, tapi kayaknya ini khusus untuk kendaraan mobil gitu ya. Dan saat ini pun Merdos ya, ada beberapa pengunjung ya, walaupun hanya berfoto dari depan sini saja Merdos. Nah, lihat ya. Oke, terkait pengikut Bahai Merdos, berdasarkan data tahun 2007 atau 2010 ya, itu sekitar 7,3 juta Merdos seluruh dunia. Dan di India yang paling banyak Merdos sekitar 1,8 juta. Kemungkinan di tahun 2020 Merdos karena pertumbuhannya sekitar mungkin, kalau nggak salah saya baca 4,4%, jadi mungkin ada penambahan ya, walaupun sedikit, sekitar 8 juta kurang lebih Merdos. Oke. Nah, pada foto-foto di sini. Jadi sekali lagi, walaupun kasus di India sudah turun Merdos ya, lockdown sudah selesai, di bawah 5%, positivity rate-nya ini masih ditutup Merdos karena untuk menghindari apa ya, kerumunan orang. Nah, ya. Oke. Saya ingin coba kasih lihat lagi Merdos. Oke, lihat. Merdos hijau sekali ya. Itu ada security perempuan Merdos. Lihat. Menarik sih. Saya pernah foto juga di situ. Nanti kayak saya kasih lihat foto saya ya. Ini aja banyak yang ambil gambar ya ataupun selfie di sini. Baik Merdos, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwasannya di India ini memang hampir semua agama itu diakui. Ya, walaupun memang agama yang paling besar adalah Hindu, Islam ya, dan juga Kristen, lalu ada Buddha, ada juga Sikh, ada juga Jain. Nah, Bahai ini termasuk juga agama yang diakui ya, walaupun dia jumlahnya kecil di India. Itu tadi sekitar 1,8 juta, mungkin sekarang 2 juta mungkin Merdos ya. Dan
ini sudah ada sejak 1986 ya untuk bangunannya, sehingga memang kehadirannya di sini bisa dikatakan ya diakui lah ya oleh pemerintah dan juga masyarakat India, Merdos sekalian. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Semoga ini menambah pengetahuan kita bagaimana sih agama di India, termasuk ya perkembangan dari agama Baha'i itu sendiri. Terima kasih Merdos telah menonton. Mohon maaf kalaupun ada salah pengucapan sumber ya, fakta yang ada. Namun semoga saja ini bisa memberikan pengetahuan dan meningkatkan imun selama PPKM. Buat syukur ya, terima kasih. Sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia langsung dari kota New Delhi, India. Dadah Merdos sekalian. Nah, Merdos lihat. Jadi inilah tempat ibadah dari kaum Baha'i ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam sebenarnya Merdos. Ini saya zoom ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu dia Merdos ya untuk ruangannya. Jadi di dalam itu terbilang luas ya. Jadi ada bangku-bangku panjang ya. Mohon maaf ya, seperti di gereja, bangku panjangnya itu ya. Dan di situ kita hanya diam saja untuk berdoa ya, ataupun membaca beberapa kitab suci gitu, sesuai kepercayaan kita. Jadi seperti itu yang diperkenankan di dalam situ Merdos. Ya, tidak ada apa-apa, tidak ada gambar, tidak ada patung di dalamnya. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya sedang berada di Lotus Temple. Bisa dilihat teman-teman, mohon maaf saya fokuskan dulu ya. Nah, itu dia teman-teman. Itu adalah Lotus Temple. Jadi Lotus Temple ini adalah sebuah tempat ibadah bagi orang Baha'i. Yang kalau saya bahasakan, Baha'i ini adalah agama yang mencampurkan prinsip agama, baik itu dalam Islam, Hindu, Buddha, dan Nasrani ataupun Kristen teman-teman. Ya. Jadi ini terletak di kota New Delhi, masuknya gratis dan memang terlihat seperti Opera House di Sydney teman-teman. Oke, mari kita lihat bagaimana sih lebih dekat dari Lotus Temple ini. Oke, selamat menikmati teman-teman. Oke, saya sedang berjalan teman-teman dari samping sebelum menuju ke posisi tengahnya. Bisa dilihat betapa hijaunya daerah di sini. Ya. Oke. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah berada di depan persis dari Lotus Temple ini teman-teman. Hari ini di musim dingin ya, bunga-bunga juga sudah mulai bermunculan bisa dilihat, dan cukup banyak orang yang berkunjung ke sini. Mari kita cek, mari kita lihat. Oke, sebentar, lagi jalan. Oke teman-teman, kita coba jalan. Ini semakin mendekati dari Lotus Temple itu. Jadi Lotus Temple ini diambil dari bentuk atau terinspirasi dari bentuk dari bunga lotus. Kalau bahasa Indonesianya apa teman-teman? Ayo tebak. Ayo, masa lupa? Saya juga lupa. Oke, bisa dicek ya. Dan di sekelilingnya memang hijau. Tuh ada pohon jeruk yang buahnya kecil teman-teman. Pengen metik cuman memang nggak boleh kayaknya deh. Tuh ya. Oke ya. Ini bisa kita lihat banyak sekali orang-orang yang banyak sekali orang-orang yang ada di sini menikmati keindahan dari Lotus Temple ini. Ya, oke. Semoga teman-teman terinspirasi dan menjadikan Lotus Temple menjadi list wajib untuk dikunjungi. Oke, saya sudah cukup semakin dekat dengan Lotus Temple teman-teman. Jadi kita bisa naik ke sana teman-teman ya. Dan sebenarnya setahu saya, kalau kita berada di bagian dalam bangunan utama itu seperti ada ceramah seperti itu teman-teman. Ceramah di mana kita duduk di kursi, ada mejanya gitu, dan mendengarkan beberapa patah dua kata terkait entah ajaran dari agama ini teman-teman. Dan
Kayaknya memang harus lepas sepatu ya kalau kita pengen ke atas itu. Tapi saya cuma deketin aja teman-teman ya. Oke. Bisa dilihat lagi sekeliling. Banyak orang, baik orang India ataupun orang asing. Oke teman-teman, sayang sekali di sini tidak boleh mengambil gambar ya. Padahal saya pengen naik gitu ya, pengen ngebuat vlog buat teman-teman, tapi ya sudahlah ya, sabar ya teman-teman ya. Nah ini paling enggak sekitar sini, dan memang nggak boleh pakai alas kaki. Dan saya akhirnya membawa, dikasih itu ya tempat untuk sepatu gitu, untuk bisa kita bawa sendiri seperti saya ini. Oke teman-teman, saya akan naik ya teman-teman ya, mohon maaf belum bisa nih untuk bikin vlog ke dalam. Oke. Nah ini dia nih, kita ambil Lotus Temple dari dekat. Ternyata ada di bagian bawah Lotus Temple itu seperti kolam, warnanya berwarna biru pucat. Bisa lihat teman-teman, bagus ya. Banyak orang mencoba untuk mengambil selfie dan lain-lainnya. Jadi tadi saya masuk ke dalam. Di dalam itu menurut permintaan dari petugasnya ataupun penjaganya, kita diminta berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Terserah mau seberapa lama apapun, banyak kursi di dalamnya. Ya begitu. Dan tadi kita cuman sekitar 5 menit aja dalam, terus kita keluar. Udah pakai sepatu lagi. Dan ini saya bawa banyak. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi list wajib ketika mampir ke Delhi ya. Oke, indah sekali ada mataharinya. Mantap. Oke, sampai jumpa teman-teman ya. Semoga menikmati.